Hai Sobat Hebat. Manakah pernyataan yang benar tentang evolusi yang terjadi pada membran sel? A. Membran sel telah berhenti berevolusi karena membran sel adalah mozaik fluida. Kalau berbicara tentang evolusi yang berkenaan dengan membran sel, tentunya ini banyak teori-teori, pendapat-pendapat peneliti yang tentunya berbeda. Salah satunya yang A. Memang pada teori yang sebelum-sebelumnya yang awal-awal itu membran sel ada yang menyebutkan sebagai mozaik fluida. Cuman ini teorinya tidak diakui terlalu lama karena datang teori-teori lain yang menyanggahnya dan ditemukan beberapa senyawa-senyawa kimia yang terdalam di dalam membran sel. Nah, karena mozaik ini sudah tidak diakui, sudah ditemukan, yaitu karena rangka dari membran sel itu sudah spesifik, jadi bukan karena model mozaik fluida itu ya. Sedangkan yang B, membran sel tidak bisa berevolusi jika protein tidak mengalami evolusi ya. Nah, membran sel itu justru bisa berevolusi walaupun protein itu tidak berevolusi ya. Hal ini karena membran sel tersusun dari lebih dari molekul lipid. Artinya untuk yang B ya, jadi kan membran sel itu kan komponennya tidak hanya satu ya, tidak hanya satu saja, yaitu ada mengandung lipid dan yang mengandung protein. Jikalau protein itu tidak berevolusi, bukan berarti membran sel tidak berevolusi juga, tentunya masih berevolusi karena ini ada zat lain yaitu ya kandungannya yaitu ada yang masih mengandung molekul lipid ya, jadi ini kurang tepat. Yang C, evolusi membran sel berlangsung seiring dengan evolusi glikoprotein dan glikolipid. Ya, membran sel yang sekarang diakui ya secara strukturnya yaitu tersusun dari yang namanya lipoprotein, terus ada glikolipid ya, terus ada lagi glikoprotein. Nah, itu kan senyawa yang kompleks ya, campuran dari lipoprotein berarti lipid dan protein, glikolipid berarti glukosa dengan lipid, glikoprotein berarti glukosa dengan protein. Jadi tidak hanya protein saja, ada glukosanya, ada lipidnya. Jadi ini yang sudah sampai sekarang yang dipakai untuk materi-materi tentang membran sel ya. Sedangkan untuk yang D, membran sel dapat berubah komposisinya sesuai kondisi lingkungan ekstraseluler. Kebayang kalau membran sel komposisinya tergantung cairan luar gitu kan. Sedangkan membran sel ini dia sebagai pelindung sel. Kalau pelindung selnya berubah, bagaimana nanti dengan hubungannya keadaan di dalam intraselnya? Nah, ini berbahaya kalau harus berubah menurut cairan atau di luar ekstraseluler. Nah, ini bisa bisa berbahaya buat kelangsungan isi sel tersebut ya. Nah, kalau untuk membran sel memang dia bisa berubah bentuk ya, bisa berubah bentuk karena tergantung kandungannya, ada yang lentur, ada yang keras, tergantung di sel hewan atau di sel tumbuhan. Jadi membran sel bisa berubah bentuk namun tak mampu berubah komposisi ya, walaupun berubah bentuk komposisinya tidak berubah gitu ya, karena sudah ditemukan rangka-rangka isi dari membran sel itu ya. Nah, kalaupun ini bisa berubah secara bentuk, ini menyebabkan yang namanya plasmolisis. Jadi plasmolisis itu cairan atau isi semua sel itu keluar, cuman untuk dinding sel, membran sel itu masih tetap ada ya. Untuk yang E, organisme memilih jenis membran sel yang diinginkan untuk fungsi tertentu. Organisme memilih jenis membran sel. Oh, ini kalau organisme memilih berarti ini kesannya organisme dulu tumbuh baru membran sel gitu ya. Sedangkan membran sel itu salah satu penyusun dari unit terkecil organisme yaitu berupa sel. Jadi ini terbalik ya untuk yang E ya. Jadi jawaban yang paling cocok yaitu jawabannya C. Terima kasih. Salam sejahtera Sobat Hebat.
mudah-mudahan hari ini baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang materi reproduksi yuk. Nah, cuman ini untuk kali ini hanya membahas tentang struktur sperma ya. Kita bacakan dulu soalnya. Motilitas pada ekor sperma dikendalikan oleh struktur aksonema yang disusun oleh organel sel berupa apa. Nah, berarti kalau kita mau tahu tentang struktur secara rinci, berarti kita gambarkan dulu bagaimana bagian-bagian dari sperma ini ya. Nah, sperma itu tersusun dari yang namanya kepala sperma tentunya. Nanti dia ada bagian lehernya, bagian tengah, lalu nanti di ujung dengan adanya ekor tentunya ya. Nah, sekarang kita lihat yang ekor ini berarti dia fungsinya untuk pergerakan dari sperma tersebut, karena sperma yang akan mendekati atau istilahnya nyamperin ovum. Nah, di bagian yang tengah ini ada sebuah mitokondria ya, ada beberapa lah ya, nggak sebuah. Ini beberapa mitokondria sebagai bensinnya kali ya, buat dia bergerak. Tenaganya tuh dari mana? Tentunya gerakannya dari ATP tentunya yang dibuat oleh mitokondria. Lalu di tengahnya ini ada yang namanya mikrotubulus. Nah, mikrotubulus ini fungsinya dia sebagai kerangka sel, sebagai pergerakan sel. Jadi peran penting juga untuk di bagian tengah si kepala bagian tengah sperma ini. Sedangkan yang di kepalanya ini terbagi jadi beberapa bagian ya. Ada yang di ujungnya itu dia sebagai celah kecil dan ada yang di tengahnya. Nah, untuk yang bagian tengahnya ini disebut dengan nukleus, yaitu terdapatnya sifat keturunan ya. Jika melebur berarti ini nukleus berisi DNA yang akan menurunkan keturunan satu dengan keturunan lainnya. Sebelumnya itu harus melebur dulu dengan DNA dari si ovum tersebut. Nah, untuk yang ini disebut dengan akrosom, kepalanya itu ya, akrosom. Kalau ini berarti kan bagian tengah ya. Bagian tengah disebutnya aksonema. Nah, aksonema ini dia mengandung apa tadi yang ini, yaitu mitokondria sebagai tenaga energi pergerakan sperma itu. Nah, dalamnya ini lebih dalamnya lagi sebagai pergerakan namanya mikrotubulus. Nah, bergeraknya tentu harus pakai alat, yaitu dia memiliki ekor. Nah, jadi kita lihat nih bagian dari motilitas untuk untuk struktur aksonema disusun oleh organel apa. Berarti yang disebut lisosom tidak ada, mitokondria ada, tapi ini untuk energi, bukan untuk lebih detailnya ya, untuk ekor, pada ekor gitu ya. Jadi ini untuk energi tidak juga, badan Golgi tidak ada, berarti mikrotubulus, RE juga tidak ada. Ini mah untuk menghasilkan ribosom, yaitu untuk sintesis protein ya, pembentukan enzim. Jadi ini yang tepatnya yang D. Nah, ini kan tidak terlalu sulit ya, masih teori-teori yang mendasar, jadi tidak terlalu rumit ya. Jadi tetap semangat, walaupun kita di rumah ya, selalu ambil positifnya, belajar dan belajar. Terima kasih. Salam sejahtera sobat hebat, mudah-mudahan hari ini sehat walafiat ya. Untuk kali ini kita membahas tentang jamur. Wow, jamur tuh materi sangat luar biasa ya, banyak sekali. Tidak usah khawatir, nah, sekarang kita akan meringkas sedemikian rupa biar kalian paham ya. Yuk kita lanjut. Struktur aseksual dari kumpulan hifa kapang yang kompak menyerupai tubuh buah. Nah, ini yang ditekankannya struktur aseksual ya, bukan yang seksual loh. Karena kalau tubuh buah kita takutnya berpikirnya
Tubuh buah itu basidiospora, itu mah seksualnya. Ini pertanyaannya yang aseksual. Nah, kita telah satu-satu istilahnya ada apa saja ini. Untuk apothekia atau apothesia ini yaitu dia berbentuk dia mah karakternya seksual ya. Jadi ini seperti corvus, seperti wadah, tapi corvus seksual bukan aseksual. Jadi corvus seksual yang termasuk kelompok golongan Ascomycota ya. Ascomycota, dan dia memiliki khas yang berbentuk mangkuk atau ascus ya, berbentuk mangkuk. Jadi ini masih kurang tepat karena kalau badan buah itu kelompok golongan Basidiomycota. Nah, ya. Hati-hati. Untuk yang B, Cleistothesia. Cleistothesia ini dia itu corvus seksual juga, cuman ini dia sama dari Ascomycota ya, berbentuknya ini beda, bukan mangkuk tapi berbentuk bola gitu ya. Dari bentuk aja sudah bisa dibedakan. Kalau micelia itu kan dia kumpulan dari hifa ya. Kalau micelia ini kan dia umum ya, secara aseksual bisa, seksual juga bisa gitu ya. Kalau untuk yang miselium atau micelia itu yang aseksual kan ada basidiospor, ada ascus gitu ya, ini global. Kalau untuk yang aseksualnya ini biasanya disebut dengan conidium ya, conidium atau conidiospora, atau sel yang masih unicellular berarti tunas gitu ya. Ini masih global. Ini yang ini enggak dulu ya, A sama B. Kalau yang C, perithesia. Perithesia ini dia corvus seksual juga ya. Dia berupa corvus seksual, bukan aseksual. Ini dia berbentuk seperti botol. Kelompok dari Ascomycota juga ya. Nah, itu enggak juga. Kalau sclerotia. Nah, kalau sclerotia ini spora aseksual. Nah, ini satu-satunya yang di optionnya ada spora aseksual ya. Spora aseksual cuman berbentuknya dia seperti globos. Globos itu lebih cenderung ke bulat juga ya. Globos, terus warnanya gelap. Ini biasanya terletak di antara hifa-hifa, fungsinya sebagai resting cell. Jadi ini biasanya tujuannya untuk mencegah kepunahan agar tetap lestari, yaitu dari lingkungan yang ekstrim tentunya atau yang tidak baik bagi si jamur tersebut. Nah, jadi ini bukan berbentuk badan buah, berbentuk globus tuh seperti bulatan juga ya. Kalau tubuh buah lebih cenderung tidak harus bulat, pokoknya dia terlihat oleh kasat mata atau makroskopis. Jadi ini kurang tepat juga. Mau nggak mau kita harus memilih yang umum saja ya, yang micelia, kumpulan hifa, bisa aseksual atau seksual juga. Jadi jawabannya yang C. Nah, ini materi yang lumayan cukup rumit ya, tapi tidak rumit bukan berarti kita tidak bisa untuk belajar ya. Tetap belajar, dibaca, dipahami, lihat gambar. Biasanya kan biologi itu banyak gambar, diamati bagiannya apa, fungsinya apa. Ingat, sukses itu menjadi pintar tidak bisa instan. Jadi harus belajar sedikit-sedikit menjadi bukit. Insya Allah bisa ya. Oke, terima kasih. Salam sejahtera Sobat Hebat. Aplikasi yang menggunakan teknologi DNA untuk membantu ilmuwan di bidang lingkungan adalah, jadi ini untuk membantu ilmuwan di bidang lingkungan ya, ini kita berarti ditekankannya untuk faktor lingkungan. Kalau yang A, penggunaan PCR untuk menganalisa DNA bakteri yang terdapat di dalam timbunan sampah pasar yang sekarang lagi viral ya. VCR itu teknik untuk memotong-motong DNA yang ada di mikroorganisme atau organisme ya tertentu. Nah, ini kalau untuk bakteri yang ada di sampah berarti ini hanya menganalisa dengan cara memotong fragmen DNA bakteri, misalnya karakternya seperti apa, kenapa dia hidupnya di sampah dan sebagainya. Jadi ini lebih cenderung ke melihat karakteristik ya,
karakteristik dari si mikroorganisme ini, karakteristik ya. Nah, kalau jadi ini tidak dominan, tujuannya nggak ke lingkungan ya. Kalau yang B, pembuatan tanaman tembakau yang bersinar dalam kegelapan. Nah, ini tembakau ada beberapa kebun yang di Eropa di malam hari ini akan menyala ya. Kalau istilah untuk anak sekarang namanya go in the dark ya. Nah, si tanaman tembakau ini dia disisipi oleh yang namanya gen ini ya. Di sini aja ya. Disisipi yang namanya gen ini kunang-kunang. Nah, gen kunang-kunang ini dia kenapa badannya menyala gitu ya? Ya, karena ini dia memiliki pigmen yang menghasilkan cahaya terang gitu ya. Nah, ini sebetulnya cahayanya namanya apa? Istilahnya bioluminescent ya. Jadi ini kita sebutnya dia mengandung pigmen bioluminescent. Nah, inilah yang akan diambil dari kunang-kunang untuk disisipkan ke gen dari tembakau itu. Jadi jikalau gen si tembakau ini di malam hari ini akan menerangi daerah sekitarnya tentunya ya. Nah, selain untuk tempat penerang yang lebih istilahnya lebih tidak menggunakan lampu ya, ini jadi sebagai alternatif lampu saja ya, sebagai alternatif lampu, jadi lebih irit listrik gitu ya. Nah, selain untuk lingkungan agar lebih terang di malam hari, ini juga ternyata ini tujuannya untuk memantau respon tanaman tersebut ya, terhadap tekanan lingkungan ya, lingkungan sekitar, terhadap tekanan, terus perubahan lah boleh ya, perubahan lingkungannya ya. Jadi seberapa besar apabila tembakau ini dikombinasi gennya menjadi memiliki organ-organnya menyala, apakah ada efek sampingnya apa tidak ya. Selain itu juga ini dia untuk mencegah dari kekeringan ya, mencegah dari kekeringan atau luka oleh tanaman atau hewan lah ya, mencegah kekeringan. Nah, itu jadi ini lebih dominansi ke penerangan biar di malam hari ya, biar terlihat walaupun di kebun gitu kan ya, jadi lebih terang benderang gitu ya. Nah, ini untuk yang B ya, jadi ini lebih cenderung boleh lah. Yang C, pembuatan tanaman jagung yang telah dicangkok bakteri Bacillus thuringiensis penghasil insektisida. Jadi gini, untuk bakteri ini dia akan disisipi yaitu gen tanaman jagung. Jadi si tanaman jagung ini tujuannya yaitu anti hama lah ya, anti hama yang dilakukan oleh bakteri Bacillus thuringiensis. Jadi ini dia untuk berperan sebagai biopestisida. Nah, biopestisida tujuannya di sini karena ini anti hama, berarti tujuannya untuk menghasilkan bibit unggul, tujuan utamanya. Walaupun mungkin untuk yang biopestisida ini lebih ramah lingkungan, itu tujuan yang keduanya. Jadi untuk yang utamanya untuk bibit unggul. Yang C, cloning gen untuk hormon pertumbuhan manusia mengobati kelenjar hipofisa. Maaf ini ya, ini kurang untuk mewakili. Kalau hormon kelenjar hipofisis ini ya, ini untuk di bidang kedokteran ya, untuk bidang kedokteran, tidak di bidang lingkungan. Pembuatan bakteri transgenik yang bisa digunakan untuk mengurai minyak. Bakteri yang mengurai minyak ini bukan dari bakteri transgenik. Jadi si bakterinya ini dia hanya diperbanyak saja ya. Jadi ini menambah jumlah massa. Bakteri. Jadi misalnya gini, di laut itu kan banyak bakteri juga, salah satunya bakteri yang menguraikan minyak, yaitu contohnya bakteri Pseudomonas sp ya. Nah, si Pseudomonas ini dia itu mampu menguraikan limbah-limbah minyak. Apabila minyak terbuang limpah ruah ya gitu ya, berupa polutan di laut, nah ini dibiarkan saja, tidak di rekayasa genetika. Jadi ini kurang tepat. So jawabannya yang B. Semangat.
Salam sejahtera sobat hebat. Nih kita apa gambar apa ini? Ini nomor satu seperti ini ya, rumput golongan rumput lah ya. Rumput teki tepatnya. Yang nomor dua apa ini? Nomor dua itu seperti ubi-ubian ya, ubi-ubian. Nomor tiga itu wortel. Nomor 4 ini kayak sejenis bawang-bawangan ya. Oke. Nah, organ dari tumbuhan di atas merupakan modifikasi dari akar apa? Nah, berarti apa saja yang modifikasi akar? Nah, modifikasi akar itu artinya di akar itu bisa tumbuh lebih besar ukurannya ya, atau yang tidak biasa yang kita lihat. Nah, ini kalau akar berarti wortel bisa, ada wortel, ada lobak, ada apa lagi ya, yang ini yang kebanyakan memang hidup di tanah tapi nggak harus di tanah juga ya. Untuk yang modifikasi batang juga kan ini juga di tanah ya. Ini wortel coba kita cari lagi. Nah, kita bandingkan sama yang batang ya, yang batang dulu biar agak terbayang. Ada wortel, kalau batang ini seperti kentang, terus bengkuang ya, bengkuang, apalagi tebu bisa. Itu yang digambar apa? Berarti bawang-bawangan juga ya. Nah, kita bandingkan dulu untuk wortel ya. Kalau wortel, ini wortel, maaf, atau lobak, ini dia beruas-ruas, Nah, baru itu tumbuh tunasnya di sini ya. Nah, kalau kentang ini kan dia ada titik-titiknya nih. Nah, si titik-titiknya ini kita sebut dengan mata tunas. Disinilah tumbuhnya tunas yang akan muncul. Kalau nih mata tunasnya kan pasti lebih dari satu, maka tunasnya munculnya lebih dari satu. Jadi tanamannya ini bisa lebih dari satu. Kalau untuk lobak atau wortel ini dia tidak dari ruas-ruas ini. Ini bukan mata tunas tapi ruas. Tumbuhnya nanti ini di atas. Itu perbedaannya akar, modifikasi akar dan batang. Coba kita cek nomor satu. Ini stolon ya. Itu stolon tuh batang yang merambat mendatar, letaknya di atas permukaan tanah, tapi masih bagian batang. Jadi ini tidak. Ini seperti ubi-ubian ya, boleh lah. Ini ubi ke sini ya. Ini kan udah tulis di sini. Wortel, wortel juga bisa nih, apalagi wortel yang ini kayak bawang-bawangan ya, enggak ya. Berarti jawabannya 2 dan 3. Semangat.